Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bagian sosial dan budaya. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila memegang peranan penting dalam pendorong untuk berjalannya proses pembangunan nasional. Kami menemukan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai yang tidak hanya mengatur mengenai aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, dan lainnya, tetapi juga menjadikan paradigma pembangunan yang mencakup seluruh aspek kehidupan, khususnya pada bidang sosial dan budaya. Pancasila adalah suatu perwujudan dari cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Pancasila juga menawarkan pokok-pokok pemikiran yang kuat dan landasan etika yang kokoh dalam pandangan terhadap pembangunan sosial dan budaya. Sebagaimana dari hasil bacaan kami terkait buku Pancasila sebagai paradigma pembangunan karya Edi Rohani yang membahas mengenai bagaimana Pancasila menjadi landasan ideologi dan arah pembangunan nasional, khususnya pada bidang sosial dan budaya. Di situ terlihat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan sosial dan budaya menyajikan terbentuknya kerukunan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sini, kami mengetahui bahwa pembangunan bukan hanya sekadar membangun aspek material saja, tetapi juga pada pembangunan bangsa manusia, seperti persatuan, demokrasi, keadilan sosial, dan aspek lainnya. Pada esai ini, kami akan membahas mengenai bagaimana Pancasila dapat dijadikan paradigma pembangunan di bidang sosial budaya dengan menunjukkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila dan bagaimana nilai-nilai tersebut relevan dalam menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan sejahtera. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengajarkan seperti apa makna spiritual dan keberagaman agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pembangunan sosial, kami dapat melihat nilai ini mengajarkan pentingnya toleransi antar umat beragama. Harmonisasi sosial yang tercipta dapat tercapai apabila setiap individu atau kelompok masyarakat dapat saling menghormati, yaitu pada perbedaan agama dan juga kepercayaan. Pendidikan turut mengajarkan nilai-nilai toleransi dan mengandung keberagaman agama, yang mana hendaknya dilaksanakan pada sebuah jenjang pendidikan sejak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan dari segi sosial dan budaya, yaitu pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya yaitu menekankan pentingnya untuk menghormati setiap individu dan memperlakukan secara adil dan beradab. Dalam konteks pembangunan sosial budaya, nilai ini mempunyai arti penting terhadap kesetaraan dan keadilan sosial. Pada setiap rencana pembangunan menjamin tidak adanya kelompok masyarakat terkucil karena perbedaan yang ada. Hal ini termasuk usaha dalam penghapusan bentuk diskriminasi, baik berdasarkan ras, gender, atau status sosial. Dengan melindungi hak azazi manusia dan memberdayakan kelompok juga dapat mewujudkan dari nilai sila kedua ini. Sebagaimana program pemerintah yang mendukung hak-hak perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas harus diperkuat untuk memastikan perlakuan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya yaitu terdapat pada sila ketiga, yang mana berbunyi yaitu Persatuan Indonesia. Maksudnya, pembangunan sosial budaya pada sila ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat pluralisme dan keberagaman dalam kesatuan bangsa. Pendanaan juga diperlukan untuk proyek budaya yang menonjolkan kekayaan budaya lokal seperti budaya, pameran seni, dan acara-acara penting yang memperkenalkan berbagai keanekaragaman budaya Indonesia dan memperkuat rasa persatuan. Pendidikan multikultural juga diperlukan agar anak memahami pentingnya mengenali dan merayakan perbedaan budaya. Jika diterapkan dengan baik, cara paling penting dalam menghargai setiap keragaman budaya dan mencapai persatuan dan integritas nasional. Nah, selanjutnya yaitu pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Maksudnya yaitu demokrasi yang menunjukkan pentingnya peran dan keterlibatan masyarakat dalam semua proses pengambilan keputusan. Pengembangan suatu pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab langsung para petinggi politik, melainkan juga tugas utama yang harus dilaksanakan masyarakat dalam seluruh lapisan sosial. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan pentingnya keadilan dalam setiap distribusi sumber daya dan hasil pembangunan. Pembangunan sosial dan budaya bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam suatu negara.
program-program memberdayakan masyarakat miskin, mengakses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta menciptakan kesempatan kerja yang adil. Keempat, keterlibatan masyarakat harus lebih didorong dalam proses pembangunan. Musyawarah dan mufakat harus menjadi budaya dalam setiap pengambilan keputusan. Pemerintah seharusnya memberikan ruang percakapan dan bertukar pikiran dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan. Dibandingkan menemukan solusi yang tepat, kami lebih banyak menemukan berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang sosial budaya ini. Contohnya saja, ketimpangan sosial, korupsi, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, di mana pada masing-masing tantangan itu masih memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik itu dari pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta untuk melibatkannya. Dengan mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, pengelolaan pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat, maka dapat mengatasi berbagai tantangan yang timbul. Karena Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial dan budaya akan memberikan landasan moral dan etika yang kokoh bagi setiap upaya pembangunan.